Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room di segmen terakhir, Bapak Abraham Samad. Apakah Ketua KPK yang sekarang ini masih perlu dipertahankan dengan track record yang sangat buruk ini, atau lebih bagus tunggu 2-3 hari lagi begitu tersangka langsung nonaktif sesuai dengan undang-undang? Kalau saya melihat tadi Pak Setiadi, dia sudah yakin ini. Beliau ini kan penasihatnya Kapolri, sudah yakin bahwa kasus ini akan lanjut. Ya kita tunggu aja 1-2-3 hari. Tadi dia udah bisik-bisik sama saya. Karena menurut undang-undang, begitu jadi tersangka, otomatis nonaktif. Iya, sudah otomatis itu. Dan beliau udah bisik-bisik saya. 1-2-3 hari kita tunggu aja. Pak Arianto Sutadi, tolong perjelas bisik-bisik tadi itu. Benar nggak bahwa 1-2 hari ini sebagaimana Bapak kan mantan Mabes, dari pernyataan Kapolri, apakah benar-benar indikasi bahwa bakal tersangka 1-2 hari lagi Ketua KPK? Ukuran saya ya Pak ya, Pak Kapolri menyatakan bahwa perintahkan cermat dan cepat itu sudah jaminan seorang kayak sabda raja lah gitu, nggak boleh dijilat kembali gitu. Oke, sabda raja artinya apa itu, terangkan dong. Artinya tidak main-main, bukan basa-basi gitu loh. Jadi kalau bagi saya dalam konkretnya kira-kira 2-3 hari lagi bakal tersangka? Ya. Kalau bagi saya yang penting adalah 1 bulan ini berkasnya selesai dan dikirim ke kejaksaan. Untuk penentuan tersangka tuh dalam 1 bulan itu pasti sudah jadi tersangka, Pak. Nggak akan mungkin 1 bulan sudah pasti. Sudah pasti dong. Tapi saya masalahnya begini, dalam konteks kalender hukum ketatanegaraan kita, tanggal 19 kan Mas Arianto kan sudah pendaftaran presiden. Saya don't care lah buat politik, tapi saya bicara hukum tata negara. Nah, kalau ini barang kemudian berlarut-larut, khawatir para politisi ini kemudian menarik-narik kepada politik praktis digoreng. Jadi seakan-akan pihak oposisi, ya sekarang memang tempat partainya Pak Sahrur memang masih di kabinet, tetapi fakta sekarang kan agak berseberangan dengan pemerintah. Bung Saur, saya mau tanya, apakah penetapan Pak Sahrul itu ada faktor politik atau benar tuh, gimana? Saya bukan bicara politik, tapi kita kan bukan. Jawab dulu, apakah penetapan Mentan jadi tersangka ada faktor politik atau enggak? Saya pikir enggak, karena kelakuannya saya pikir. Oh, jadi hukum ya? Enggak ada faktor politik. Enggak ada faktor politik. Enggak ada faktor politik di sini. Ini asli murni hukum. Nah, cuman supaya jangan para politisi ini menarik ke ranah politik, karena memang dari segi ketatanegaraan tanggal 19 Oktober sudah pendaftaran presiden, kita sudah sibuk untuk persiapan pesta demokrasi. Ini dalam waktu cepat sebelum tanggal 19 ini udah bersih. Jadi maksud kamu akan sangat naik pamor Kapolri kalau 1-2-3 hari ini ditetapkan tersangka. Anda setuju? Saya pikir bukan soal pamor, tetapi soal dignity hukum kita. Jangan sampai KPK serius, tapi polisi kayaknya kurang serius gitu loh. Enggak, tapi saya harus bantah Bang Saur. Pak Asmi, silakan. Karena tadi kan udah dapat tuh kan sinyalnya. Menurut saya Pak Kapolri sudah nampak punya kemauan dan kemampuan untuk mendorong ini. Pada waktu pimpinan sudah punya kemauan dan kemampuan untuk ini, saya kira selesai. Mau tidak mau ini harus dituntaskan, nggak boleh lagi jadi PR gitu dengan catatan-catatan itu. Sebagai ahli hukum pidana, biasanya kalau orang yang dilaporkan itu orang kuat, nggak mungkin secepat itu dari penyelidikan ke penyidikan. Setuju? Setuju. Dalam kasus ini bagaimana sebaliknya? Karena signal apa itu? Signalnya bahwa peristiwa ini terjadi. Kapolri, cepatnya itu loh, cepatnya ke penyidikan. Kapolri sudah menunjukkan, ada juga kasus sebelumnya Kapolri juga berani. Bang Hortman, artinya bahwa itu menunjukkan signal bahwa status tersangka itu bakal 2-3 hari ini. Saya tidak bisa bilang 2-3 hari, tapi dalam secepatnya Kapolri akan eksekusi ini karena Kapolri meyakini sudah ada perbuatan dan alat bukti yang cukup dia melakukan kejahatan tersebut. Begitu? Ya. Anda setuju dengan itu? Saya setuju, karena Kapolri sudah memberikan sinyal percepatan dari Agustus sampai ke bulan Oktober. Ini menunjukkan. Kalau sudah tersangka, berarti Dewas tidak perlu bekerja lagi dong? Dewan Pengawas KPK? Tapi kan begini, seharusnya Dewas tetap bekerja. Nggak, kalau udah tersangka 2-3 hari lagi, Dewas masih perlu nggak? Masih perlu. Dia harus mencari tahu siapa-siapa lagi yang terlibat. Siapa tahu ada pegawai lain yang ikut membantu. Atau ada komisioner yang lain. Atau komisioner lain. Kita kan nggak tahu. Kan secara kode etik juga, Bang. Iya, kan beda ranahnya Dewas. Beda ranahnya. Oh begitu. Ini Pak, menurut saya ya ini kita bisa melihat kasus ini itu ada 3 kloter paling tidak.
Kloter 1 adalah Pak Firly itu dituduh melakukan pemerasan dan sebagainya. Ya. Kloter kedua adalah Pak Firly itu ternyata terbukti dia menemuin orang yang terlibat. Ya. Kloter ketiga adalah Pak Yasin itu sekarang lagi diproses oleh KPK. Ya. Jadi dengan status Pak Firly nanti jadi tersangka atau dipecat dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya dengan penanganan yang di KPK itu. Kode jalan. etik, jalan. Sama juga dengan pelanggaran kode etik itu nggak ada pengaruhnya. Terus Dewas. Pertanyaan saya terakhir, Pak Abraham Samad. Tadi kan katakan Dumas itu sudah November 2020. Apakah filmnya Pak Abraham Samad, anggota KPK yang lain juga terlibat? Karena apa? Sudah segitu lama, kenapa menggantung? Kenapa baru sekarang naik ke penyidikan? Kasusnya Mentan. Kalau saya tidak bisa mendeteksi apakah ada orang lain terlibat ya. Saya masih percaya dengan untuk sementara hasil penyelidikan Polri yang ada di Polda, bahwa untuk sementara baru ini orangnya yang diduga. Oke, kalau gitu yang terakhir, KPK masih perlu nggak dipertahankan? Begini, Bung Hotman. Seandainya saya bukan orang beragama, maka saya putus asa. Kalau saya putus asa, maka jawaban saya tidak perlu lagi dipertahankan. Sudah tidak ada harapan. Tapi karena kita semua orang beragama, kita dilarang berputus asa. Karena kita dilarang berputus asa, maka menurut saya, kita tetap pertahankan, keluarkan orang yang cacat moral. Terima kasih. Pak Asmi, masih perlu nggak KPK? Saya kira tetap, karena memang dia menjadi trigger. Tapi kita butuh KPK yang seperti dulu, berani nangkap jaksa, berani nangkap hakim. Harus dirubah. Gitu loh. Ini yang belakangan hilang. Jadi malah cenderung belakangan ini kita menganggap mafia hukumnya itu adalah pejabat hukum itu sendiri. Ini yang menjadi catatan. Yang rusaknya sempurna KPK kan 4 tahun terakhir ini setelah Firly kemudian terpilih jadi ketua KPK itu fakta. Ada pelecehan seksual di sana. Siapa itu? Waktu pas pemerasan yang keluarga saksi di sana kemudian terjadi pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan atau korupsi di di tahanan, kemudian juga saksi, kemudian bertemu dengan pimpinan KPK, serta laporan-laporan berjilid-jilid dugaan pelanggaran etik kepada komisioner KPK. Nah, oleh karena itu saya kira bukan lembaganya, orangnya, tetapi orang yang sekarang ini kemudian terlebih ketuanya. Karena apa? Pemimpin itu kan role model, apalagi di dunia timur. Pemimpin yang baik biasanya kemudian itu akan diturutin ke bawah. Nah, malah menurut saya kalau momentum ini adalah cara yang paling efektif mengembalikan dan menyelamatkan KPK, yaitu yang kita bilang, buang pemimpin yang tidak efektif sehingga KPK terselamatkan. Pak Arianto Sutadi, setuju dengan pendapat Pak Saur? Sebagian saya setuju dengan Pak. Kok sebagian? Ya, sebagian, karena saya berbeda pendapat. Yang mana itu, Pak? Saya tidak mengatakan ya bahwa KPK sekarang ini tidak perlu. Tapi bagi saya, pemberantasan korupsi di Indonesia ini sistemnya ternyata tidak efektif. Karena? Sudah 25 tahun KPK dibikin, indeks korupsi di Indonesia nggak pernah turun signifikan. Jadi maunya apa, Pak? KPK nggak perlu? Jadi sistemnya harus dirubah. Sistemnya atau KPK-nya? Untuk memberantas korupsi itu ya, sistemnya tidak cukup hanya dengan pakai KPK yang anggotanya malaikat semua, nggak cukup. Tapi harus sistem hukumannya harus kuat. Seperti di Cina itu, kalau perlu hukum mati, dimiskinkan, hukuman sosial. Kemudian semua pejabat yang terlibat jangan dilarang ketemu. Begitu melanggar langsung dihukum mati, masukkan peti mati. Hah? Peti mati? Ya supaya dia ada efek jerahnya kan gitu. Saya sepakat. Itu, jadi ini ya sistemnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini yang gagal. Karena apa? 5 kali KPK berturut-turut tidak Bang ada. Hotman, itu sistem tidak berdiri sendiri, Bang Hotman. Gimana? Bagus apapun sistem pun, tapi integritas menjadi penting. Itu integritas bagian dari jadi sistem itu bukanlah berdiri sendiri, tapi integritas lah. Bukan, Pak. Maksud saya itu sistem di luar sanksi ya, di luar sanksi. Bagaimana memberantas korupsi di Indonesia? Saya setuju tentang tidak sanksi. cukup hanya mau bikin KPK yang anggotanya malaikat semua, tidak cukup itu, tapi sistem hukumannya. Jadi, Bung Arianto sebenarnya orang KPK ini bukan malaikat semua ya, bukan. Ya, bukan. Tapi terakhir. Gini, KPK itu mencoba membangun sistem kelembagaannya, itu yang disebut integritas kelembagaan. Kan kalau kita bicara integritas ada dua, integritas kelembagaan sama integritas individu. Sekarang yang paling parah di KPK adalah integritas individu. Integritas kelembagaannya tadinya bagus, tapi rontok setelah revisi undang-undang itu. Ada kewenangan-kewenangan, ada aturan-aturan, itu yang menjadi drop. Ya, salah satu contohnya. Dulu ketika undang-undang lama, KPK itu disebutkan adalah lembaga negara yang sifatnya independen. Sekarang adalah lembaga
yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi berarti dia tidak independen lagi. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan bahwa salah satu yang harus dirubah adalah merevisi undang-undang KPK karena katanya itulah yang bikin rontok reputasi dari KPK. Yang kedua, seluruh masyarakat Indonesia agar membuka mata dan telinga karena ada kemungkinan dalam waktu dekat bakal ada penetapan tersangka dalam laporan terhadap dugaan pemerasan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kalau itu ditetapkan tersangka, terjadilah perubahan besar dalam kepemimpinan KPK. Demikianlah segmen dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Hot Room Metro TV karena hostnya sangat ganteng. Metro TV. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat dulu grafis dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK. April 2018 sampai 2019 diduga membocorkan 26 kasus operasi tangkap tangan yang direncanakan KPK ketika menjabat Deputi Penindakan KPK. Membocorkan, ya. Terus membocorkan operasi tangkap tangan. Mei 2018 bertemu dengan Gubernur NTB ketika KPK tengah melakukan penyidikan perkara korupsi devastasi PT Nyoben 2019. Firly dijatuhkan sanksi etik tingkat berat oleh KPK. Berikutnya. Maret 2019 menjemput anggota BPK Badullah Akbar dan membawa ke sebuah ruangan selama 30 menit ketika akan diperiksa oleh penyidik KPK. Agustus 2019 Firly muncul dalam kasus korupsi Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan. Namanya muncul, ya. Oke, Pak Saur Siagian, melihat track recordnya ini, apa komentar Anda? Dan apakah masih perlu Ketua KPK menjabat? Iya, makanya sebenarnya dulu waktu Firly ini dikembalikan ke kesatuannya, ke kepolisian kan karena memang dia setelah melanggar kode etik yang bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Yang aneh, ya, Gubernur NTT pada saat itu. Waktu itu Gubernur NTT terlibat kasus. Ada terkait kepada kasusnya dia di KPK. Oke. Nah, yang menarik adalah ketika dia dikembalikan bahkan ini dipromosikan jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Oke. Nah, ya kemudian dibuka lagi seleksi penerimaan komisioner KPK. Ya. Berjilid-jilid lah, saya masih ingat di tangan saya ada petisi ribuan staf daripada KPK menolak kalau Firly kembali kepada KPK. Ya. Bang Hotman, yang terjadi apa? Malah Firly terpilih satu paket dengan revisi undang-undang KPK, bahkan yang gila terpilih jadi dia ketua. Jadi kemudian terurut lagi yang tadi kita ceritakan. Dan yang terakhir, Polda Metro Jaya telah menaikkan penyidikan, yaitu bocoran, yaitu dokumen di SDM. Ya. Sampai detik ini kita bicara, kita tidak lihat apa kemajuannya. Nah, kembali lagi sekarang ini yang diduga melakukan pemerasan. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita masih sayang kepada KPK, itu yang saya dorong. Kembali kita bukan mengintervensi. Bentar dong, jadi seolah-olah menurut Anda duduknya di sana Ketua KPK adalah pesanan, ada koneksi. Nah, kan yang kita teriak ini saya kira tidak di hutan ini. Sama dengan kita bicara dengan di Hot Room ini. Berarti yang mesan itu, yang mendorong dia sampai bisa Ketua KPK, pasti orang yang sangat powerful. Kalau menurut saya secara normatif juga, pemerintah juga salah, DPR juga salah. Sudah tahu ini bermasalah masih dipilih.
Nah, oleh karena itu saya kira kita nggak kembali lagi. Saya kira ke belakang. Kenapa? Orang cacat moral. Iya, saya kira kita nggak kembali lagi. Tetapi kasus yang telah diumumkan oleh teman-teman di Polda, di Dimkrim khusus, telah naik kasusnya untuk menjadi penyidikan. Oh, sudah naik ya? Sudah naik menjadi penyidikan. Menurut saya, agar jangan sampai terjadi lagi gonjang-ganjing. Kalau kita mau menyelamatkan KPK, kembali. Kalau memang sudah penyidikan, kita dorong teman-teman di Polda Metro. Kalau memang cukup buktinya, sekarang segera tetapkan tersangka supaya Pak Arianto tadi. Kalau sampai nanti sesuai dengan pasal sudah naik penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka, kapan saatnya Ketua KPK harus berhenti sementara dulu? Kalau untuk pemberhentian KPK sementara itu ya, saya tidak menguasai itu. Ya. Tapi yang jelas dalam hal ini ya, saya hanya memprihatin karena Pak Firly itu kan dari Polri ya. Ya. Kemudian dia di Ketua KPK, merupakan kebanggaan sebetulnya. Ya. Tapi sayangnya selama ini sederet daripada data-data menunjukkan dia kurang baik gitu ya dari etika gitu. Makanya bagi Jadi Bapak setuju mengatakan memang secara historis data-data tentang dia kurang baik? Ya nyatanya kan seperti itu kan. Dari data-data itu dinilai kurang baik. Oleh karena itu maka menurut saya ya, sebagai orang dari polisi sendiri, ini waktunya untuk membuktikan bahwa apakah memang benar tuduhan-tuduhan itu atau hanya rumus. Nah makanya itu dengan adanya laporan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan yang sekarang ini, saya sangat senang karena apa? Ini menjadi batu ujian daripada Polri untuk membuktikan. Anda mengatakan historisnya kurang baik. Terus ada apa di Polri kok bisa naik jadi Ketua KPK? Saya tidak tahu kalau itu. Itu pasti orang yang sangat powerful di belakang. Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan begini. Ini orang terpilih menjadi Ketua KPK pasti logikanya harus yang terpilih integritasnya tinggi gitu. Ya. Tapi ternyata track recordnya seperti itu. Dan kemudian muncul ini suatu data yang sangat signifikan untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul terlibat pidana apa tidak. Nah, saya sangat senang ya dengan Polda Metro dalam tempo singkat penyelidikan kemudian berani menaikkan ke penyidikan. Berarti dia sudah berani memutuskan bahwa informasi yang diterima dari penyelidikan itu, ini cukup masuk akal untuk dijadikan alat bukti permulaan untuk menentukan bahwa ini memang ada suatu tindak pidana. Nah, tinggal sekarang tugas daripada Polri ya penyidik adalah untuk mempercepat penyidikan itu, untuk memberikan klarifikasi kepada rakyat semua ini bahwa apakah memang benar-benar dia itu melanggar hukum apa tidak. Terima kasih. Iya, di pasal 32 Undang-Undang KPK kalau dia sudah jadi tersangka otomatis dia nonaktif. Benar, Pak Abraham sahabat begitu. Iya. Jadi tinggal selangkah lagi. Perintah undang-undang. Iya, nonaktif. Bang Hotman, juga satu lagi tentang alat bukti. Kalau kita mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi itu dalam pasal 26 ada perluasan alat bukti. Yaitu? Salah satu petunjuk. Jadi foto itu juga merupakan foto bagian. Yang mana? Foto yang di lapangan bulu tangkis. Itu bisa ada fotonya nggak sih? Ada foto. Ya kan? Bisa kelihatan nggak? Mana nih produser nih? Kalau foto coba, ini. Mana fotonya? Ini di mana nih? Itu kan. Dulu, ini menarik banget ini. Ya. Inilah fotonya Ketua KPK dengan mantan Menteri Pertanian. Ini kira-kira bulan berapa? Saya kurang tahu persisnya Bang Hotman. Tapi yang jelas kalau kita mengacu kepada alat bukti tadi, kalau kita mengacu kepada pasal 26A, ini adalah petunjuk. Karena di dalam karena khusus kan lex spesialis, maka di dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau KPK itu dibilang ini adalah bukti, sehingga kawan-kawan yang ada di kepolisian seharusnya tidak usah ragu-ragu karena ada keterangan saksi karena sudah ada 6 orang saksi. Tidak usah ragu-ragu untuk menetapkan tersangka. Ya. Pak Abraham Samad, dari segi kode etik ini udah salah atau enggak? Udah salah. Kenapa salah? Pertama, kalau kita bicara tadi udah ada pasalnya. Ini pun pertemuan, jangankan sama pihak yang langsung yang bukan langsung pun, kalau dia perkaranya sedang diperiksa, bukan langsung yang jadi suspek, itu sebenarnya sudah melanggar etik. Pernah begini, ada kejadian di masa lalu, waktu saya masih di dalam, ada seorang pegawai, dia tidak sengaja bertemu, mungkin dia ada hubungan keluarga, tapi orang itu statusnya bukan tersangka loh. Dia saksi yang punya keterkaitan dengan kasus korupsi, sudah dipenyidikan, sudah ada tersangka, sudah jalan. Tahu nggak apa yang terjadi sama pegawai? Kita berhentikan, dipecat. Dipecat. Iya, dipecat. Bang Hotman itu. Sebentar dulu. Pak Firly membantah foto ini.
Ini bisa dibantah nggak sih? Ya ini kalau begini, ini kan perlu penelusuran lebih jauh. Soal waktu, kalau soal wajah udah pasti nggak bisa dibantah. Pasti ya. Soal waktu kali ya. Pak Hotman, saya ingin menanggapi dari Pak Asmi tadi ya. Dia kan mengalahkan alat bukti ya. Polisi tidak boleh ragu-ragu ya. Ini ya Pak Asmi ya, yang disasar sekarang oleh Polda Metro itu kasusnya adalah pemerasan, kemudian gratifikasi, atau terima imbalan gitu ya. Kalau bukti foto ini bukti yang kuat hanya untuk membuktikan bahwa dia itu pernah pertemuan. Berarti kode etik. Itu tidak ada kaitannya dengan gratifikasi, jauh itu dari itu. Bapak saya undang kalau begitu, Bapak baca dulu pasal 36. Enggak, bukan gini Pak. Sorry. Ini penting gini, karena polisi punya perluasan penyidikan, tidak ansih gitu loh. Ada dua peristiwa gitu loh. Kalau kita lihat tadi di pasal 36 Junto 65 itu, ini sudah disebut larangan. Jika satu undang-undang menyebutkan dalam diksinya larangan, berarti itu serius. Ini perbuatan pidana loh, 5 tahun. Jadi bukan lagi pemerasan, ini ada dua karakteristik. Apalagi pasal 3665 ini ditujukan kepada pimpinan Pak gitu loh. Jadi ini serius. Itu kalau foto itu ada persesuaian dengan keterangan yang lain, masuk itu barang 5 tahun. Saya tidak mencanggah ya, itu bukan bukti pidana yang nggak bisa diproses. Itu memang bukti pidana, tapi pidananya adalah termasuk yang tadinya kode etik yang sekarang jadi pidana. Gitu. Tidak kode etik. Sebentar. Makanya ini bukan ranah polisi kita dari segi, tapi dari Pak Abraham Samad itu sudah pelanggaran serius. Ya, tadi kan saya kasih ilustrasi ada pegawai saja dia bertemu sama saksi, bukan calon tersangka loh. Saksi tapi kasusnya sudah penyidikan, itu diberhentikan. Oke, pertanyaan berikutnya. Dengan begitu track record yang sangat panjang yang merah. Siapa yang sangat powerful sampai bisa mendudukan dia sebagai ketua KPK. Nanti kita dengar setelah yang satu ini, setelah istirahat, oke? Dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room. Seperti biasa, semakin hot diskusi, pelarian saya harus ada kopi luwak white kopi kesayangan Hotman Paris. Sarapnya itu langsung stabil. Pak Abraham Samad, Bapak kan mantan ketua KPK. Melihat track record ketua KPK yang sekarang, apakah mereka waktu duduk itu dulu ada siapa kekuatan besar? Dan apakah maksudnya itu dipasang di situ sebagai ketua untuk menjegal orang-orang yang melawan kekuasaan? Atau perpanjangan tangan kekuasaan gitu? Mungkin bisa perpanjangan tangan ya. Perpanjangan tangan? Iya. Tapi mungkin yang bisa menjawab itu, Bung Hotman, saya pikir Pak Sutadi, karena beliau polisi, kan polisi yang usulkan. Ya, apakah ada pimpinan Polri saat itu? Pak Sutadi nggak mau buka kartu nih. Enggak, saya pikir ya pencalonan polisi untuk menjadi ketua KPK itu tidak ada dorongan dari pengalaman saya dulu juga situ sama-sama dengan Pak Braba ini. Ya. Sampai ke tingkat yang 8. Tapi Bapak nggak ada yang calonin kali ya? Tidak, saya pribadi. Sama juga dengan yang lain ini, tidak ada yang mendorong. Nggak ada kekuasaan di belakang Bapak? Nggak ada. Nggak ada? Kali ini ada. Hah? Kali ini ada. Menurut Bapak ada? Kalau saya ada, Pak. Saya tidak mau lihat indikatornya. Ya, Pak. Indikatornya tadi seperti yang Bung Saur katakan, itu kan sudah rentetan catatan. Catatan merah. Catatan merah artinya kan sebenarnya tidak boleh lagi diloloskan. Tapi kok bisa lolos melanggang dengan suara yang paling dominan? Itu indikasi bahwa perpanjangan kekuasaan. Itu kan kalau dalam hukum ada petunjuk. Oh, ada petunjuk. Pertanyaan berikutnya. Setelah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, sudah ditetapkan kan? Belum. Oh, sorry. Bukan tersangka. Saya sudah naik penyidikan. Saya sudah naik penyidikan. Apa kemungkinan skenario yang bakal terjadi? Hanya saya khawatir, Bung Hotman, ini kan kalau di polisi penyidikan itu kan belum tentu ada tersangka. Benar. Beda kalau di KPK. Kalau di KPK kalau sudah tahap penyidikan pasti ada tersangka. Kalau di kepolisian belum tentu. Ini pernah terjadi waktu pelanggaran yang diduga tindak pidana, Firly membocorkan dokumen-dokumennya. Itu sudah dilaporkan tuh sama orang-orang. Terus pada saat itu Polda juga menyatakan sudah di tingkat penyidikan. Lama kita tunggu nggak ada hasilnya.
sampai detik ini. Jadi ya menurut Bung Saur katanya ada barter-barteran kasus. Ya. Saya takutnya ini, Bung Hotman. Ya, apa kemungkinan? Jangan-jangan ini nanti juga begitu, barter-barteran artinya apa? Kasus pemerasan di sana nggak jalan, kasus korupsi SEL di KPK hilang, kita tidak tahu kemana lagi. Tapi kalau ini saya yakin agak berbeda kasusnya, Bung Bram. Kalau ini kali ini sangat serius menurut saya, karena saudara Yassin Limpo telah ditahan malam ini. Oh, sudah ditahan? Sudah, maksudnya sudah diumumkan secara resmi sebagai tersangka. Ditahan belum ditahan. Nah, oleh karena itu menurut saya kan bisa sandiwaranya. Tidak ada lagi beban psikologis kepada teman-teman penyidik di Polda Metro. Masih ada sandiwara yang bisa dilakukan. Saya pikir kali ini mungkin itu karena kan saat itu ada Endar kemudian yang dibarterkan. Tapi kali ini saya kira nggak mungkin karena saudara Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka. Tapi kan belum ditahan. Ini ditantang sekarang reputasi daripada teman-teman di Polda. Di Polda, apakah mereka terganggu karena Firly adalah polisi? Dugaan saya tidak, karena kita lihat reputasi dari Pak Karyoto. Saya percaya dia adalah orang yang dibesarkan oleh KPK, pasti dia berhutang. Bagaimana menyelamatkan lembaga KPK ini? Menurut saya, kalau tidak, ya ini sempurna kemudian hancur. Nah, oleh karena itu, kembali kita tidak ada motif yang lain. Tetapi teman-teman penyidik KPK tidak boleh ada gangguan psikologis. Mereka harus strict to the point, cukup bukti. Tapi ada pertanyaan. Ini tanya kepada mantan Mabes Polri ini. Kalau sudah kasus begini, walaupun di tingkat Polda Metro, pasti ada dong campur tangan dari Mabes dong. Kalau udah buat keputusan besar seperti ini? Oh, justru kalau ini memang harus dikontrol oleh Kapolri. Dan kalau untuk ini saya yakin ya tidak ada polisi bermain-main lagi. Apalagi Polda Metro ya. Karena Pak Kapolri mengatakan kan harus cepat dan cermat. Dan saya waktu itu belum dengar statement Pak Kapolri, saya mengatakan ini Pak Kapolri ini harus ambil alih, saya bilang gitu. Tetapi bukan diambil alih penyidikannya, tapi diambil alih tanggung jawabnya untuk menyelesaikan ini. Tadi menurut Pak Abraham Samad dan menurut yang lain, begitu jadi tersangka barulah harus nonaktif ya. Langsung nonaktif. Nonaktif. Kalau apa dari feeling Bapak sebagai mantan Mabes Polri, begitu cepatnya naik ke penyidikan, bakal tersangka ini kira-kira 2-3 hari lagi. Saya tidak bisa memprediksi itu. Tapi kecepatan untuk dia menentukan tersangka itu adalah merubah dulu, Pak. Yang tadinya informasi di tingkat penyelidikan ini dirubah dulu menjadi bukti yang bisa dipakai untuk pembuktian di pengadilan, yaitu pemeriksaan untuk pro justisia. Kalau itu sudah lengkap, barulah kemudian melangkah ke kalau gitu Pak Asbi. Sudah lengkap ini, kan dia dari penyidikan, berarti sudah pro justisia. Sudah naik ke penyidikan, berarti kan sudah 2 alat bukti. Berarti tinggal selangkah tersangka. Pendapat Bapak gimana dalam kasus ini? Kalau saya sih ngelihat ya, yang pertama kan kejadian pelaporan Dumas kepada Polda Metro itu 12 Agustus 2023. Sebenarnya sudah ada rentang yang panjang juga kalau ditarik ke Oktober. Jadi bukan juga buru-buru. Polisi pasti dengan secara matang, apalagi menghadapi yang juga yang diperiksa adalah polisi. Sama-sama punya pegang tongkat komando, sama-sama punya ilmu di jalan, yang kira-kira mereka tuh tahu strategi Bang Hotman. Anda mengatakan bahwa punya tongkat komando yang dari Mabes, ini juga dari Mabes gitu. Ada yang mantan dari Mabes ini. mungkin. Ya kira-kira orang-orang yang pegang tongkat komando kan biasa tahu lapangan Bang Hotman. Gitu kan? Mereka adalah komandan remote-nya kan untuk mengendalikan itu bisa. Jadi Anda tepat nggak kalau Anda berpendapat sebenarnya ini kuncinya di tangan Kapolri. Oh iya. Begitu Kapolri mengatakan TSK. Tidak Bang Hotman, tapi ada ukurannya. Ganti ketua KPK sementara. Tidak, tapi ada akademisnya Bang Hotman. Di dalam pidana itu kan jelas yang kita kenal dengan Scientific Criminal Detection Procedure. Kalau ada perbuatan dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, it's clear. Kan itu kan sudah penyidikan. Ya makanya itu kan, tapi yang tadi dibilang kan penyidikan di kepolisian kan berbeda dengan KPK. Ada ruang. Jadi tapi kan kalau saya lebih percaya dalam 2-3 hari ini, karena ini kan very simple kasusnya ini, menurut saya simple loh, tanpa mengecilkan kasus ini. Menurut saya begini, kan Yassin Limpo udah 3 kali diperiksa. Kalau soal memberikan uang, misalnya kalau orang kita terjebak. Yassin Limpo itu namanya bapaknya, namanya Sahrul. Iya, Sahrul. Misalnya kalau kita terjebak, misalnya hanya gambar, ada 5 alat bukti dalam KUHAP. Iya toh? 1, petunjuk. Kedua, surat elektronik kan itu paling mudah. Saya yakin surat-surat elektronik, WA dan lain-lain, kemungkinan penyidik sudah punya.
Saya juga pengacara, jangan lupa loh. Setahu saya, dalam penyelidikan naik ke penyidikan, tinggal ganti BAP. Buktinya itu 100% sama. Dan biasanya pada tahap tersangka itu nggak nambah lagi. Itu yang panggil lagi saksi, robah penyelidik menjadi penyidikan. Habis itu tetapkan. Nggak ada tambahan apa-apa lagi. Tetap. Jadi sebenarnya makanya saya percaya Pak Sutadi dalam 2-3 hari itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia masih ragu-ragu. Saya bukan ragu-ragu, masih ragu tadi. Waktunya ragu. Bukan masa mantan penyidik kayak gitu. Enggak gitu, Pak. Kenapa, Pak? Penyidikan itu butuh waktu, Pak. Jadi masih butuh waktu. Pak, dalam praktek, butuh waktu dong. Masa ngawur dalam praktek tinggal BAP penyelidikan dirubah jadi penyidikan. Memang itu begitu, orangnya Pak, sama, langsung SK itu dalam praktek begitu. Kalau bagi saya, Pak, penentuan SK apa tidak itu ya, itu tidak penting banget. Yang penting adalah proses ini cepat selesai, serahkan ke jaksa. Itulah yang namanya kerja yang baik gitu. Jadi jangan kita berkutat kepada ditahan apa tidak, itu nggak penting bagi saya. Mas, tapi harus tadi Bang Hotman tanya, kira-kira lama. Kalau saya bilang 2-3 hari ini, kalau kita lihat bagaimana cepatnya. Kalau Pak Saur jadi penyidik maksudnya? Iya, dan saya kira juga teman-teman di Polda seperti itu menurut saya loh. Melihat semoga alurnya begitu cepat ya. Dari penyelidikan ke penyidik itu kan sangat firm mereka, sangat confidence untuk mendeklar atau mengumumkan status daripada ketua KPK. Menurut saya, sama dengan perintah daripada Kapolri. Kapolri mengatakan bahwa tim pengawas dari Mabes Polri diturunkan untuk mengawasi kasus ini. Jadi hanya teknis saja. Jadi kalau tiba-tiba mandek gimana? Kalau mandek ini kasus? Saya kali ini agak percaya ini tidak mandek. Tidak mandek ya? Saya percaya ini tidak mandek. Kenapa itu? Kalau posisi saya, ya itu saya bilang belum ada, betul memang Agustus sudah ada laporan. Tetapi Agustus ke Oktober ini termasuk cepat ini. Dan mereka clear untuk kemudian mendeklar. Nah, oleh karena itu berarti sudah cukup buktinya. Karena apa? Melawan ketua KPK yang sudah beribu-ribu lah saya bilang. Laporan kepada beliau. Saya yakin kali ini tidak akan lepas lagi nih Bang. Oke, kita istirahat dulu. Nanti di segmen terakhir kita akan bertanya apakah memang benar 2-3 hari lagi bakal nonaktif ketua KPK untuk sementara. Saya yakin. Karena dipersembahkan oleh Coba lagi di Hot Room di segmen terakhir, Bapak Abraham Samad. Apakah ketua KPK yang sekarang ini masih perlu dipertahankan dengan track record yang sangat buruk ini, atau lebih bagus tunggu 2-3 hari lagi begitu tersangka langsung nonaktif sesuai dengan undang-undang? Kalau saya melihat tadi Pak Setiadi, dia sudah yakin ini. Beliau ini kan penasihatnya Kapolri, sudah yakin bahwa kasus ini akan lanjut. Ya kita tunggu aja 1-2-3 hari. Tadi dia udah bisik-bisik sama saya. Karena menurut undang-undang, begitu jadi tersangka, otomatis nonaktif. Iya, sudah otomatis itu. Dan beliau udah bisik-bisik saya. 1-2-3 hari kita tunggu aja. Pak Arianto Sutadi, tolong perjelas bisik-bisik tadi itu. Benar nggak bahwa 1-2 hari ini, sebagaimana Bapak kan mantan Mabes, dari pernyataan Kapolri, apakah benar-benar indikasi bahwa bakal tersangka 1-2 hari lagi ketua KPK? Ukuran saya ya Pak ya, Pak Kapolri menyatakan bahwa perintahkan cermat dan cepat itu sudah jaminan seorang kayak sabda raja lah gitu, nggak boleh dijilat kembali gitu. Oke, sabda raja artinya apa itu, terangkan dong. Artinya tidak main-main, bukan basa-basi gitu loh. Jadi kalau bagi saya dalam konkretnya kira-kira 2-3 hari lagi bakal tersangka? Ya. Kalau bagi saya yang penting adalah 1 bulan ini berkasnya selesai dan dikirim ke kejaksaan. Untuk penentuan tersangka tuh dalam 1 bulan itu pasti sudah jadi tersangka, Pak. Nggak akan mungkin 1 bulan sudah pasti. Sudah pasti dong. Tapi saya masalahnya begini, dalam konteks kalender hukum ketatanegaraan kita, tanggal 19 kan Mas Arianto kan sudah pendaftaran presiden. Saya don't care lah buat politik, tapi saya bicara hukum tata negara. Nah, kalau ini barang kemudian berlarut-larut, khawatir para politisi ini kemudian menarik-narik kepada politik praktis digoreng. Jadi seakan-akan pihak oposisi, ya sekarang memang tempat partainya Pak Sahrur,
memang masih di kabinet, tetapi fakta sekarang kan agak berseberangan dengan pemerintah. Bung Saur, saya mau tanya, apakah penetapan Pak Sarul itu ada faktor politik atau benar tuh, gimana? Saya bukan bicara politik, tapi kita kan bukan. Jawab dulu, apakah penetapan Mentan jadi tersangka ada faktor politik atau enggak? Saya pikir enggak, karena kelakuannya saya pikir. Oh, jadi hukum ya? Enggak, dari ada faktor politik. Enggak ada faktor politik. Enggak ada faktor politik di sini. Ini asli murni hukum. Nah, cuman supaya jangan para politisi ini menarik ke ranah politik, karena memang dari segi ketatanegaraan tanggal 19 Oktober sudah pendaftaran presiden, kita sudah sibuk untuk persiapan pesta demokrasi. Ini dalam waktu cepat sebelum tanggal 19 ini udah bersih. Jadi masuk kamu akan sangat naik pamor Kapolri kalau 1, 2, 3 hari ini ditetapkan tersangka. Anda setuju? Saya pikir bukan soal pamor, tetapi soal dignity hukum kita. Jangan sampai KPK serius, tapi polisi kayaknya kurang serius gitu loh. Enggak, tapi saya harus bantah Bang Saur. Pak Asmi, silakan. Karena tadi kan udah dapat tuh kan sinyalnya. Menurut saya Pak Kapolri sudah nampak punya kemauan dan kemampuan untuk mendorong ini. Pada waktu pimpinan sudah punya kemauan dan kemampuan untuk ini, saya kira selesai. Mau tidak mau ini harus dituntaskan. Nggak boleh lagi jadi PR gitu dengan catatan-catatan itu. Sebagai ahli hukum pidana, biasanya kalau orang yang dilaporkan itu orang kuat, nggak mungkin secepat itu dari penyelidikan ke penyidikan. Setuju? Setuju. Dalam kasus ini bagaimana sebaliknya? Karena signal apa itu? Signalnya bahwa peristiwa ini terjadi. Ya, Kapolri, cepatnya itu loh, cepatnya ke penyidikan. Kapolri sudah menunjukkan, ada juga kasus sebelumnya Kapolri juga berani. Bang Hortman, artinya bahwa itu menunjukkan signal bahwa status tersangka itu bakal 2-3 hari ini. Saya tidak bisa bilang 2-3 hari, tapi dalam secepatnya Kapolri akan eksekusi ini karena Kapolri meyakini sudah ada perbuatan dan alat bukti yang cukup dia melakukan kejahatan tersebut. Begitu? Ya. Anda setuju dengan itu? Saya setuju, karena Kapolri sudah memberikan sinyal percepatan dari Agustus sampai ke bulan Oktober. Ini menunjukkan. Kalau sudah tersangka, berarti Dewas tidak perlu bekerja lagi dong? Dewan Pengawas, KPK? Tapi kan begini, seharusnya Dewas tetap bekerja. Nggak, kalau udah tersangka 2-3 hari lagi, Dewas masih perlu nggak? Masih perlu. Dia harus mencari tahu siapa-siapa lagi yang terlibat. Siapa tahu ada pegawai lain yang ikut membantu. Atau ada komisioner yang lain. Atau komisioner lain. Kita kan nggak tahu. Kan secara kode etik juga, Bang. Iya, kan beda ranahnya Dewas. Beda ranahnya. Oh begitu. Ini Pak Edmond, menurut saya ya ini kita bisa melihat kasus ini itu ada 3 kloter paling tidak. Kloter 1 adalah Pak Firly itu dituduh melakukan pemerasan dan sebagainya. Kloter kedua adalah Pak Firly itu ternyata terbukti dia menemuin orang yang terlibat. Kloter ketiga adalah Pak Yasin itu sekarang lagi diproses oleh KPK. Jadi dengan status Pak Firly nanti jadi tersangka atau dipecat dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya dengan penanganan yang di KPK itu. Jalan. Sama juga dengan pelanggaran kode etik itu nggak ada pengaruhnya. Terus Dewas. Pertanyaan saya terakhir, Pak Abraham Samad. Tadi kan katakan Dumas itu sudah November 2020. Apakah pilihnya Pak Abraham Samad, anggota KPK yang lain juga terlibat? Karena apa? Sudah segitu lama, kenapa menggantung? Kenapa baru sekarang naik ke penyidikan? Kasusnya Mentan. Kalau saya tidak bisa mendeteksi apakah ada orang lain terlibat ya. Saya masih percaya dengan untuk sementara hasil penyelidikan Polri yang ada di Polda, bahwa untuk sementara baru ini orangnya yang diduga. Oke, kalau gitu yang terakhir, KPK masih perlu nggak dipertahankan? Begini Bung Hotman, seandainya saya bukan orang beragama maka saya putus asa. Kalau saya putus asa maka jawaban saya tidak perlu lagi dipertahankan. Sudah tidak ada harapan. Tapi karena kita semua orang beragama, kita dilarang berputus asa. Karena kita dilarang berputus asa, maka menurut saya kita tetap pertahankan, keluarkan orang yang cacat moral. Terima kasih, Pak Asmi. Masih perlu nggak KPK? Saya kira tetap, karena memang dia menjadi trigger. Tapi kita butuh KPK yang seperti dulu, berani nangkap jaksa, berani nangkap hakim. Harus dirubah. Gitu loh. Ini yang belakangan hilang. Jadi malah cenderung belakangan ini kita menganggap mafia hukumnya itu adalah pejabat hukum itu sendiri. Ini yang menjadi catatan. Yang rusaknya sempurna KPK kan 4 tahun terakhir ini setelah Firly kemudian terpilih jadi ketua KPK itu fakta. Ada pelecehan seksual di sana. Siapa itu? Waktu pas pemerasan yang keluarga saksi di sana, kemudian terjadi pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan atau korupsi di tahanan, kemudian juga saksi
kemudian bertemu dengan pimpinan KPK, serta laporan-laporan berjilid-jilid dugaan pelanggaran etik kepada komisioner KPK. Nah, oleh karena itu saya kira bukan lembaganya, orangnya, tetapi orang yang sekarang ini kemudian terlebih ketuanya. Karena apa? Pemimpin itu kan role model, apalagi di dunia timur. Pemimpin yang baik biasanya kemudian itu akan diturutin ke bawah. Nah, malah menurut saya kalau momentum ini adalah cara yang paling efektif mengembalikan dan menyelamatkan KPK, yaitu yang kita bilang, buang pemimpin yang tidak efektif sehingga KPK terselamatkan. Pak Arianto Sutadi, setuju dengan pendapat Pak Saur? Sebagian saya setuju dengan Pak. Kok sebagian? Ya, sebagian, karena saya berbeda pendapat. Yang mana itu, Pak? Saya tidak mengatakan ya bahwa KPK sekarang ini tidak perlu. Tapi bagi saya, pemberantasan korupsi di Indonesia ini sistemnya ternyata tidak efektif. Karena? Sudah 25 tahun KPK dibikin, indeks korupsi di Indonesia nggak pernah turun di sini. Jadi maunya apa, Pak? KPK nggak perlu? Jadi sistemnya harus dirubah. Sistemnya atau KPK-nya? Untuk memberantas korupsi itu ya, sistemnya tidak cukup hanya dengan pakai KPK yang anggotanya malaikat semua, nggak cukup. Tapi harus sistem hukumannya harus kuat. Seperti kayak di Cina itu, kalau perlu hukum mati, dimiskinkan, hukuman sosial. Kemudian semua pejabat yang terlibat jangan dilarang ketemu. Begitu melanggar langsung dihukum mati, masukkan peti mati. Hah? Peti mati? Ya supaya dia ada efek jerahnya kan gitu. Saya sepakat. Itu, jadi ini ya sistemnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini yang gagal. Karena apa? 5 kali KPK berturut-turut tidak Bang ada. Hotman, itu sistem tidak berdiri sendiri, Bang Hotman. Gimana? Bagus apapun sistem pun, tapi integritas menjadi penting. Ya. Itu integritas bagian dari jadi sistem itu bukanlah berdiri sendiri, tapi integritas lah. Bukan, Pak. Maksud saya itu sistem di luar sanksi ya, di luar sanksi. Bagaimana memberantas korupsi di Indonesia ini? Saya setuju tentang tidak sanksi. cukup hanya mau bikin KPK yang anggotanya malaikat semua, tidak cukup itu, tapi sistem hukumannya. Jadi, Bung Arianto sebenarnya gitu. orang KPK ini bukan malaikat semua ya, bukan. Ya, bukan. Tapi terakhir. Gini, KPK itu mencoba membangun sistem kelembagaannya, itu yang disebut integritas kelembagaan. Kan kalau kita bicara integritas ada dua, integritas kelembagaan sama integritas individu. Sekarang yang paling parah di KPK adalah integritas individu. Integritas kelembagaannya tadinya bagus, tapi rontok setelah revisi undang-undang itu. Ada kewenangan-kewenangan, ada aturan-aturan, itu yang menjadi drop. Ya, salah satu contohnya. Dulu ketika undang-undang lama, KPK itu disebutkan adalah lembaga negara yang sifatnya independen. Sekarang adalah lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi berarti dia tidak independen lagi. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan bahwa salah satu yang harus dirubah adalah merevisi undang-undang KPK karena katanya itulah yang bikin rontok reputasi dari KPK. Yang kedua, seluruh masyarakat Indonesia agar membuka mata dan telinga karena ada kemungkinan dalam waktu dekat bakal ada penetapan tersangka dalam laporan terhadap dugaan pemerasan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kalau itu ditetapkan tersangka, terjadilah perubahan besar dalam kepemimpinan KPK. Demikianlah segmen dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Hot Room Metro TV karena hostnya sangat ganteng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.